Dengan menggunakan kapal patroli keamanan laut TBA-161, personil TNI Pangkalan Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan yang dipimpin Komandan Pos Angkutan Laut Bagian Asahan Letda Chandra menggelar kegiatan rutinisasi, sosialisasi, serta berbagi masker kepada masyarakat nelayan tradisional pesisir Bagan Asahan. Kegiatan rutin ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang masih menyebar di Indonesia. Ratusan masker yang diberikan kepada nelayan yang melintas ingin pergi melaut. Komandan Pos Angkatan Laut Bagan Asahan Letda Chandra menyebutkan, kegiatan rutin ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian TNI Angkatan Laut kepada masyarakat serta perintah dan arahan dari Kepala Staf Angkatan Laut melalui Komandan Pangkalan Angkatan Laut Tanjung Balai. Kita dari Lanal Tanjung Balai Asahan hari ini melaksanakan kegiatan rutin, di mana kegiatan ini kita melaksanakan pembagian masker. Pembagian masker ini bertujuan untuk mencegah peredaran COVID-19, di mana kita melaksanakan perintah langsung dari Bapak Kasal kepada Komandan Lanal Tanjung Balai Asahan, kemudian kepada kami sebagai Komandan Posal Bagan Asahan. Kegiatan ini rutin kita laksanakan, tidak memandang waktu. Yang jelas kita selalu mensosialisasikan kepada masyarakat bahwasanya COVID-19 itu ada, bukan sekedar mainan ataupun apa. Yang jelas COVID-19 itu ada sehingga dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat nelayan di pesisir. Hari ini kita membagikan masker kurang lebih sekitar 200 masker kepada masyarakat pesisir pantai Tanjung Balai Asahan. Kegiatan rutinitas sosialisasi serta berbagi ratusan masker secara gratis ini dilakukan sesuai arahan Bapak Kasal melalui Komandan Pangkalan Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan. Pihaknya memerintahkan sekaligus untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa pandemi COVID-19 itu benar ada dan kita sama-sama harus menjaga serta menghindarinya dengan cara menerapkan protokol kesehatan, salah satunya menggunakan masker saat melaut. Dari Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara, Ilham Syah, SRTV. Libur Natal dan menjelang Tahun Baru, jumlah penumpang yang berangkat dari Terminal Purboyo Madiun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, mencapai 15% dari sebelumnya. Peningkatan jumlah penumpang ini terjadi sejak 3 hari terakhir. Pada tanggal 24 kemarin, jumlah penumpang yang berangkat dari Terminal Purboyo tercatat 4.363 penumpang. Sementara kedatangan penumpang juga mengalami peningkatan sebanyak 4.156 orang, dengan jumlah kedatangan kendaraan hingga 459 armada bus. Menurut Komandan Regu B Terminal Purboyo Madiun, Donison mengatakan, rata-rata penumpang didominasi tujuan luar provinsi yang hendak memanfaatkan waktu libur Natal dan menjelang Tahun Baru untuk berkunjung ke keluarganya dan hanya sekedar berwisata. Ini tanggal 24, peningkatannya sangat banyak, Mas, sampai ya tadi 10-15% untuk jumlah penumpang. Untuk keberangkatan sampai 4.363 penumpang. Kalau kedatangan cuma 460 sampai 460 Mas kedatangan. Jadi banyak masyarakat warga Madiun yang keluar kota. Untuk perkiraan tujuan masyarakat sendiri apa Pak keluar kota itu? Ya mungkin berkunjung ke keluarga atau mungkin ada yang ke sekedar tamasya. Pak, untuk perkiraan nanti menjelang Tahun Baru? Menyikapi adanya peningkatan penumpang tersebut, petugas Terminal Purboyo pun meningkatkan keamanan, ketertiban protokol kesehatan demi kenyamanan calon penumpang yang hendak menggunakan jasa angkutan bus.
Diperkirakan menjelang malam tahun baru peningkatan jumlah penumpang akan terus terjadi. Meski mengalami peningkatan, namun hingga saat ini belum ada penambahan untuk armada bus. Hal itu karena armada reguler saat ini masih cukup dan bisa mengatasi sejumlah penumpang yang ada. Dari Madiun, Jawa Timur, Imam Iswanto, SRTV. Terhitung mulai tanggal 23 Desember 2020 kemarin, Stasiun Madiun, Jawa Timur telah menyediakan layanan rapid test antigen. Rapid test antigen tersebut disediakan untuk calon penumpang kereta api jarak jauh yang berangkat dari Stasiun Madiun. Untuk mendapatkan layanan ini, calon penumpang cukup membayar Rp105.000 per orang. Seperti diketahui bahwa hasil negatif pada rapid test antigen merupakan syarat wajib bagi masyarakat yang ingin menggunakan jasa transportasi kereta api. Sejak dibuka terhitung sudah ada 145 pendaftar atau calon penumpang yang telah dilayani rapid test antigen di Stasiun Madiun. Dari 145 orang tersebut, 141 telah diperkenankan naik kereta api menuju kota tujuan. Sementara sebanyak 4 orang tidak diperkenankan naik karena dari hasil tes antigen yang dilakukan menunjukkan hasil positif. Saya mau pulang ke Jakarta ya, dari Madiun ya? Iya. Mbak, dengan adanya kebijakan ini gimana Pak yang dirasakan Mbak? Jadi kebijakannya bagus Pak, cuma kemarin kayaknya mendadak nggak sih? Gitu ya. Jadi kayak kalau saya lihat berita tuh ada beberapa orang tuh yang kadang di cancel, itu kan jadi kasihan ya. Terus kayak gini kan antriannya juga jadinya panjang gitu. Karena mendadak gitu sih. Ya. Mbaknya sendiri sebelumnya sudah tahu ya ada kebijakan terkait antigen ini? Sudah, ya. Dari internet sudah ada sih. Untuk biaya sendiri berapa Pak? Saya kurang tahu ya kalau untuk di sini. Kalau menurut internet kan kalau di stasiun 105.000 ya. Sejauh ini sejak dibuka Rabu kemarin, minat masyarakat yang memanfaatkan layanan rapid test antigen ini mulai menunjukkan peningkatan. Adanya peningkatan tersebut, Stasiun Madiun pun menerjunkan seluruh petugas posko hingga security guna mengatur dan mencegah adanya kerumunan saat antrean. Bahkan dalam satu hari pihak stasiun membatasi dan hanya melayani 150 pendaftar saja. Dari pantauan di stasiun, rata-rata calon penumpang hendak melakukan perjalanan keluar kota seperti Jakarta dan Banyuwangi. Permulaan tanggal 23 kemarin jam 07.00 sampai dengan 19.00 menurut data ada sekitar 145 pendaftar yang sudah dilayani. Dilakukan rapid test antigen. Untuk itu pelaksanaan kemarin alhamdulillah berjalan lancar. Ada sekitar 141 yang diperkenankan naik, 4 orang tidak diperkenankan naik. Kemudian untuk harga tertera dan terlayani untuk pelanggan yang akan naik kereta api seharga 105. Rapid test antigen ini wajib hukumnya kepada para pelanggan sebelum naik kereta api. Ikhwan menambahkan untuk mencegah antrean dan kerumunan saat hendak melakukan rapid test antigen, calon penumpang dihimbau untuk melakukan tes pada H-1 keberangkatan. Selain itu juga untuk mengantisipasi antrean yang menyebabkan calon penumpang akan tertinggal kereta api. Dari Madiun, Jawa Timur, Imam Iswanto, SRTV.